Bagaimana jika padi makanan paling sakral di bumi bukan berasal dari alam, melainkan jejak misi rahasia, peradaban asing yang disamarkan menjadi legenda? Pada zaman ketika malam masih lebih pekat daripada siang dan manusia menghitung musim dengan firasat, padi bukanlah butiran kecil yang mudah digenggam. Ia tumbuh sebesar kelapa, keras seperti batu muda, dan setiap panen menuntut pengorbanan. Banyak ladang dibiarkan mati, banyak doa terangkat tanpa jawaban. Di balik kesulitan itu, bumi sesungguhnya sedang diamati bukan oleh dewa, melainkan oleh mata-mata kosmik dari gugusan bintang Zariat. Di sana, berputar planet Zerpo, pusat kekuasaan bangsa Bropa. Mereka bukan penakluk dengan armada perang, melainkan pengubah takdir melalui rekayasa halus. Di puncak hierarki berdiri Ratu Tursabelta, penguasa yang percaya bahwa peradaban terbaik adalah yang dibentuk tanpa sadar sedang dibentuk. Ia jarang menjelaskan tujuan akhir. Di Zerpo, ketidakjelasan adalah bagian dari desain. Dari istana berlapis kristal gelap itu, sebuah misi dilepas ke bumi dengan kode lesung. 7 dayang dipilih bukan karena kecantikan, melainkan ketahanan psikis dan kepatuhan. Salah satunya bernama Nawang Wulan, ahli mikrosel dan penyesuai ekologi. Ia memahami materi hingga tingkat terkecil dan emosi hingga batas yang aman. Setidaknya, ia mengira demikian. Tujuan tertulis misi itu singkat: mengubah struktur varian padi dari unit makro menjadi unit mikro berkelanjutan. Tujuan tak tertulisnya, yang disegel oleh protokol ratu, tetap misteri. Perangkat utama misi adalah mikrosel berbentuk lesung batu. Dari luar, ia tampak kasar, seolah pahatan manusia purba. Di dalamnya, jutaan sel nano hidup, berkomunikasi, dan memecah materi tanpa merusak esensi. Lesung itu bukan alat masak, melainkan pemrogram ekologi. Sekali aktif, perubahan akan merambat dari ladang ke ladang, dari generasi ke generasi. Nawang Wulan dan 6 dayang lain turun di sebuah telaga sunyi. Airnya tenang karena medan magnet bumi stabil di sana. Saat mereka membuka selubung energi, lapisan adaptif yang memungkinkan bentuk humanoid langit bergetar ringan. Di kejauhan, seorang pemuda desa melihat kilau itu. Namanya Jaka Tarub. Ia bukan pahlawan. Ia anak ladang yang terbiasa gagal panen, terbiasa menelan kecewa. Yang ia lihat di telaga bukan ancaman, melainkan harapan yang belum ia kenal namanya. Dorongan kecil antara rasa ingin tahu dan ketakutan kehilangan membuatnya menyembunyikan selubung energi milik Nawang Wulan. Tindakan sederhana itu memutus jalur pulang. 6 dayang kembali ke Zerpo dengan laporan kegagalan parsial. Ratu Tursabelta mendengarkan tanpa ekspresi. Biarkan variabel manusia bekerja, katanya. Kadang kesalahan adalah pintu. Terikat di bumi, Nawang Wulan memilih bertahan. Ia menikah dengan Jaka Tarub, membangun rumah dari kayu dan kesabaran. Di siang hari, ia belajar menjadi manusia menyapu, menanak, menahan tanya. Di malam hari, ia memantau lesung batu, memastikan mikrosel bekerja tanpa memicu anomali. Ia melarang Jaka Tarub membuka tutup lesung bukan karena pantangan, melainkan karena paparan energi Zerpo bisa merusak jaringan saraf manusia. Awalnya, segalanya berjalan halus. Dari sebutir padi raksasa, lahir makanan cukup untuk satu keluarga. Dari satu musim ke musim lain, ukuran padi mulai mengecil. Para tetangga bersyukur. Desa hidup. Tetapi rasa syukur sering bertetangga dengan kecurigaan. Jaka Tarub merasakan jarak. Ia mencintai Nawang Wulan, tetapi ia tak bisa menjangkaunya sepenuhnya. Ada malam-malam ketika istrinya menatap langit, seolah menghitung sesuatu yang tak terlihat. Ada hari-hari ketika lesung batu berdenyut pelan, seperti jantung asing di rumah mereka. Rasa rendah diri tumbuh menekan dadanya. Tensi meningkat saat lumbung mulai menipis. Tanpa mikrosel aktif penuh, padi raksasa yang tersisa tak lagi cukup. Desa mulai berbisik. Jaka Tarub terhimpit peran sebagai suami dan kepala keluarga, akhirnya melakukan satu pelanggaran kecil yang memecahkan keseimbangan besar. Ia membuka tutup lesung. Tak ada kilat, tak ada ledakan. Yang muncul adalah peta bintang berlapis-lapis, simbol Zerpo berdenyut di udara, dan refleksi wajah Nawang Wulan yang berlipat manusia dan bukan. Energi mikrosel bocor. Sistem penyamaran runtuh bukan karena dikhianati, melainkan karena terlihat. Nawang Wulan tahu, fase akhir telah dimulai. Lesung memasuki mode penanaman permanen. Perubahan padi akan terkunci dalam genetik bumi.
Misi hampir selesai terlepas dari perasaannya yang kini tak bisa lagi ia anggap gangguan sementara. Saat ia menemukan kembali selubung energinya tersembunyi di lumbung, langit merespons. Portal Zerpo terbuka seperti luka cahaya. Di ambang itu, ia merasakan tatapan Ratu Tursabelta dingin, menilai, namun tak sepenuhnya tanpa beban. Apakah ini tujuannya? Tanya Nawang Wulan pada kehampaan, mengubah makanan, atau menguji manusia, membantu, atau menandai? Tak ada jawaban yang jelas. Di Zerpo, kejelasan sering datang terlambat. Ia pamit tanpa pidato. Kepada Jakatarup, ia meninggalkan anak mereka hasil persilangan yang tak tercatat dalam protokol. Kepada Bumi, ia meninggalkan padi kecil yang akan memberi makan peradaban. Kepada dirinya sendiri, ia meninggalkan pertanyaan. Cahaya menutup. Legenda lahir disederhanakan, dimaniskan, dijadikan dongeng tentang janji yang dilanggar. Di Zerpo, Ratu Tursabelta mencatat satu baris. Integrasi berhasil. Subjek tidak sadar. Namun di ladang-ladang bumi, setiap kali padi digiling di lesung batu, mikrosel yang tertanam jauh di dalam genetiknya berdenyut pelan, seolah menunggu instruksi lanjutan, seolah mengingat seorang dayang yang belajar menjadi manusia. Namun di Zerpo, Ratu Tursabelta mencatat satu hal. Manusia berhasil mengintegrasikan teknologi asing tanpa menyadarinya. Dan di ladang-ladang bumi, setiap kali padi digiling di lesung batu, mikrosel yang tertanam jauh di dalam genetiknya berdenyut pelan menunggu perintah berikutnya. Karena misi itu ternyata belum benar-benar selesai.